dakwaan itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus diputuskan, harus vonis. Ini sekarang ini mendakwa dua orang nih. Kalau dua orang ini bersalah, terbukti, ya dihukum, ya kan? Kalau terbukti, ya kan? Kalau dakwaannya dibantah sama Priyo, gimana teman-teman? Halo, Bu Jelita, sini yuk. Sini, ini ada yang baru nggak? Jelita, naik dulu. Ini keren nih. Ini aku nggak punya teman nih. Teman saya yang dari Cianjur tuh nggak tahu kenapa. Assalamualaikum, selamat malam Sampurasun. Oh, Rampe, Rampe. Nah, kalau itu aku bisa Sampurasun. Onde Waalaikumsalam mande warahmatullahi rancak bana. mande mande rancak bana. Onde mande. Ah, oke. Yang mau gabung boleh, ya teman-teman. Halo, halo, Abah, Abah. Bentar dulu, Barba ya, Abah. Siap? Assalamualaikum Abah. Ini kan sering kita bicarakan nih. Ternyata media sudah nulis duluan. Aku nggak tahu. Media ternyata sudah nulis duluan bahwa Ririn ternyata membantah. Tapi membantahnya kapan saya nggak tahu loh, Abah. Besok membantahnya, besok. Sidangnya Besok kan ya? besok. Iya Biar besok. aja media itu mau ngomong apa biarin aja. Mungkin dia juga kan ada narasumbernya. Iya iya iya. Kalau kita kan fakta persidangan aja, sabar. Besok kita tonton bareng-bareng. Oke? Tuh. Oke, siap Bah, laksanakan langsung. Ah, ah. Oke Abah, tahan dulu Abah. Nih, Barbah. Halo Barbah. Halo, Bapakku, Mister Ji. Ya, Ini barusan baru apa? Ngono gimana? loh, ngono. Ada info? Ya, nanti. Ada info apa ini? Ini ada info itu gimana katanya Ahmad Yani itu pendukungnya udah mulai tenggelam. Ya kan, kalau didukung terus malah dia nggak muncul. Iya, makanya sekarang udah mulai tenggelam, udah pada malu mungkin. Ya, Sadar jangan mungkin sadar. jangan didukung lah. Kita mendukung kebenaran aja ya, Barba ya. Nah, itu Bapakku. Ya, kita mendukung kebenaran aja. Yang benar kita dukung, yang santun kita dukung, ya kan? Yes, betul Bapakku. Ya, oke. Ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada Mbak Via ini. Halo Mbak Via. Halo Mr. Z, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Barba, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teman-teman di warahmatullahi bawah. wabarakatuh. Ya, cerita-cerita CCTV gimana CCTV itu cerita? Hadir. CCTV-nya digondol kucing, Mister. Ya. Kalau itu kan CCTV katanya gelap tuh. Gimana, Mister? Kurang jelas. CCTV-nya katanya gelap. Tapi setelah dipakein dengan alat, katanya nampak. Itu rame itu loh di media. Nggak tahu kah? Tahu, Mister. Jadi udah ada dua konten kreator. Awalnya saya lihat satu ya. Kalau nggak salah tuh senyap itu lah. Terus lalu ada Bung Mimbar juga. Malah Bung Mimbar itu dia lebih jelas lagi tuh. Dikasih color sama dia, dikasih warna. Oh, Makanya saya tanya-tanya itu kan, itu dari mana gitu. Karena saya beberapa kali coba ngezoom, tapi nggak bisa ya, nggak punya software ya. Coba ngezoom tapi nggak bisa. Tapi setelah saya lihat itu kok kayaknya itu lumayan jelas ya Mister. Orangnya agak-agak STW kalau lihat dari situ ya. Nah ketika dari kontennya Bung Mimbar itu dibalik sedikit dibalik sampai tampak muka kok malah jadi mirip Samuan, waduh. enggak. Mau mirip siapapun, intinya itu
Dari postur dulu, dari postur awal dulu lah, nggak usah yang real saja, yang apa itu ya, yang gelap, ya, yang gelap kemudian disandingkan saja itu sudah beda postur. Bagaimana menurut kamu nih, beda postur nggak? Yang beda postur antara yang jelas dengan yang gelap ya, Mister? Yang jelas dan yang tidak jelas dengan yang mengakui. Oh iya, jauh, Mister, itu bumi dan langit. Ini serius banget, saya jauh gitu kan. Iya jelas itu jauh, Mister. Yang satu mungkin nge-gym pakai peralatan yang ini. Ya, yang satu gymnya gym Majapahit, Mister. Jadinya beda. Oke, jadi apa namanya, eh, tidak seperti yang kan semula itu kan di awal itu kan ditunjukkan tuh ini loh CCTV yang awal, kemudian kata yang terakhir kan dari kata-katanya itu siapa? Saya yang mulia. Saya kok terus saya itu kan dilihat langsung hakimnya. Loh kok beda kan begitu ya mestinya ya. Benar, Mister. Tapi ada yang menarik, Mister. Kalau menurut Pak Tony kemarin, ya, saya kurang tahu juga ini benar atau enggaknya. Ya. Kalau menurut Pak Tony kemarin, ketika di persidangan Ririn, ini sudah dicabut kalau nggak salah ya. Sudah dicabut apa belum ya? Saya lupa. Prio mengatakan itu bukan Ririn, bukan Prio. Tapi ketika dia jadi terdakwa di persidangan dia katakan itu baru dirinya. Itu benar ya itu, Mister? Saya dengarnya dari Pak Tony kemarin tuh. Ya, itu memang begitu. Jadi ceritanya begini. Ketika itu kan beredar CCTV. Tapi si Bang Tony itu belum jadi pengacara kalau nggak salah. Terus kemudian ditunjukkan itu. Kamu bener nggak melakukan gitu kan? Dah cerita itulah ceritanya. Nah, terus ini siapa gitu kan? Ada CCTV yang beredar ini siapa? Prio menjawab, Ririn juga menjawab. Intinya bukan dua orang inilah. Nah, CCTV itu sekarang ditampilkan di pengadilan. Bukan sekarang, maksudnya kemarin tampilkan pengadilan. Justru dijawab sama dia. Jawabannya, itu saya yang mulia. Itu saya yang mulia. Pada saat itu saya, kan ada di koran juga di berita-berita itu. Itu saya yang mulia, itu saya waktu disuruh Ririn beli rokok. Nah, disinilah mematahkan adanya ancaman itu. Disuruh Ririn beli rokok artinya dia dalam kondisi bebas dan santai. Apalagi belinya rokok, kenceng banget tuh. Begitulah kira-kira. Iya, kencang larinya ya. Iya dong, namanya juga beli rokok ya nggak? Kalau nggak salah begitu, Mbak cerita. Kalau nggak salah begitu Ya, ceritanya. Mister. Ya, jadi ya udah janggal kemana-mana ya, Mister, kalau dilihat ini. Ya, kalau aku kan pernah di situ ya. Aku tuh pernah di situ. Aku tuh tidak pernah melakukan seperti itu gitu loh. Ya, aku tuh pernah di situ. Nah, tidak pernah melakukan begitu. Jadi kalau orang bilang, oh Mr. G, hai, Mr. G itu pernah di situ. Karena tidak pernah melakukan seperti itu. Artinya kalau memang, oh prosedurnya ini harus di lapor, kirim ke lapor. Prosedurnya ini ke Dokpol, ini kirim ke Dokpol. Prosedurnya ini kirim di digital forensik, kirim digital forensik. Jadi kita nggak baku bantah-bantah sendiri. Biarkan ahli-ahlinya yang berbicara. Kalau saya begitu. Kalau saya, ya kan. Kecuali kalau yang belum pernah jadi seperti saya ya bisa saja ngomongnya. Ya, tuh. Bagaimana, Mbah? Jadi ini pengalaman saya, Mbah. Pengalaman saya menceritakan ini ya, Mbah. Iya, harus melalui digital forensik lah. Baru itu bisa menguatkan. Kalau cuma diliatin di situ kan cuma sebelah pihak gitu.
Hakim kan tidak mungkin terkecoh. Itu kalau menurut pendapat saya. Adapun sekarang beredar gambar yang udah direkayasa gimana ya. Ya, Nah, itu tergantung editingnya bagus apa enggak gitu. ya. Tapi kan tidak memiliki kekuatan apa-apa, diperlihatkan begitu ya kan, kita forensiknya diragukan gitu kan, seperti itu. Ngono loh. Keren, keren, keren. Ini teman-teman dengerin saya. Teman-teman di bawah juga boleh dengerin saya. Kalau nggak mau denger, langsung pindah aja nggak apa-apa. Ya. Out aja, out ya. Ya Bapak ya. Kalau nggak, ya bener. Saya tuh nggak mau cari apa-apa kok. Nggak suka sama saya, silakan pergi gitu aja. Ngono, Korea. oh, ngono. Nggak saya. Wong saya itu sudah ngeblokir orang tuh banyak kali. Ya. Nggak ada masalah. Jadi gini, saya ceritakan ini fakta ya, ini fakta ya. Tolong dijawab saya, ya, tolong dijawab saya. Waktu CCTV awal itu diputar di mana? Jelita, tolong jelita. Kan ada itu hakim memutar CCTV di awal. Di awal tuh kalau nggak salah di belakangnya hakim tuh ada layarnya. Itu CCTV itu diputar di situ, betul tidak? Betul, Mister. Oke. CCTV itu diputar di situ. CCTV-nya ada di situ, kemudian tidak begitu nampak jelas. Akhirnya karena hitam itu CCTV-nya ada orang itu, dan itulah yang beredar, betul ya? Artinya diputar ya secara umum di belakang ya. Benar, Mister. Nah, oke. Artinya Sebentar, ditonton. Mr. G. Ya, CCTV tuh kayak gini bukan? Kayak gini kan? ya, Kayak gitu ya, ya? betul tuh. Ya, Oh, ya takut salah aja, ya kan? iya. Itu abang nggak boleh ini di situ, nggak boleh, harus pakai baju, harus pakai sarung di situ. Lanjut. Iya, soalnya ada yang lihat, cus gitu. Ya, jadi Itu itu ya. satu minggu belum hilang, belum penuh. Nah, iya, iya bah. Oke, itu namanya CCTV. Teman-teman, itu kan diputar tuh. Hakim menunjukkan, wah kami tanya begini, mundur layarnya, hakim nengok ke belakang, hakim bertanya. Nah, apa bedanya dengan permutaran CCTV yang kemarin? Tolong jawab saya. Izin jawab ya, Mister. Koreksi kalau saya Ya, salah ya, Mister. ya, Jadi perbedaannya itu adalah pada saat CCTV yang pertama dari toko bangunan itu diputar di big screen belakang dari hakim. Artinya semua baik itu terdakwa, tersangka semua bisa nonton. Lalu ya, pengunjung sidang pun bisa nonton. Tapi kalau CCTV terbaru yang dihadirkan oleh penyidik bersama dengan kesaksiannya pada saat itu diputar di laptop hakim. Kalau koreksi kalau saya salah ya, diputar di laptop hakim lalu kemudian dinarasikan menggunakan mikrofon nih kalau nggak salah. Dinarasikan menggunakan mikrofon. Jadi ada si A, si B, si C ke sini dan setiap gerak-gerakannya itu dinarasikan. Artinya kan kayak diterjemahkan lah daripada yang di CCTV itu. Dan akhirnya kita semua tidak melihat. Yang melihat itu hanya hakim, jaksa, lalu kemudian tersangka dan PH-nya serta saksinya. Demikian, Mister. oke, saya koreksi dulu ya. Saya koreksi dulu. Jadi laptop itu bukan laptop hakim. Itu laptop ada di laptop penyidik. Nah, untuk memutarkan itu sehingga laptopnya dibawa ke depan di hadapan hakim.
kemudian ditonton bareng-bareng. Karena sejatinya hakim tuh tidak nyimpan gambar-gambar begituan. Nah, yang pertama itu adalah bukti CCTV yang dimiliki oleh jaksa. Kalau yang kedua itu memang diminta untuk dihadirkan. Gitu. Sama-sama tidak digital forensik, sama-sama, tapi yang satu itu diputar layar belakang itu, kemudian yang satu ditonton sendiri. Nah, habis ditonton sendiri, habis nanya-nanya itu, ya kenapa file-file, gitu, dan seterusnya itu. Kemudian setelah sidang baru ada wawancara, ya. Mas Siron, kamu naik dulu Mas Siron, sini Mas Siron. Aku pengen tahu informasi dari kamu nih. Sini Mas Siron, naik sini. Saya naikkan kamu deh. Dia bilang nih tak ada CCTV pun Bujer memang itu milik bujer. pelaku. Mister J bujer itu bujer. Enggak, biar pinter, biar pinter. Ini kan, ini, ayo naik sini Mas, bersama Mas Siron, Maisron. Enggak apa-apa, kalau mau naik, bagus lah. Kalau nggak naik, tapping lagi nggak tak pakai loh tappinganmu. Ya, Maestron, kamu ini saya sudah hormati, tak suruh kamu naik. Karena saya menghormati kamu, kayaknya punya informasi nih. Tapi saya suruh naik, kau tidak mau, kalau tapping lagi kamu hilang nanti. Sudah saya, itu ya, oke. Ya. Assalamualaikum Mas Ruzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Naik ya Mister J. Kita sebelum Mister Z jawab, saya boleh jawab nggak barangkali apa? Boleh, silakan. Saya dengerin Mister Z. Kalau menurut saya, yang saya tahu itu kan yang masuk dalam daftar barang bukti CCTV itu cuma 3. Satu yang di hotel, satu di Briling ketika Prio ngambil Briling itu, kemudian satu lagi yang diduga Joko. Nah, yang ditampilkan terbaru itu nggak ada di daftar barang bukti, makanya dibawa ke laptopnya penyidik atau JPU. Itu sih Terzi menurut saya. Tuh, benar. Terima kasih Bang Don. Tuh, Mbak Via sudah dijelasin tuh sama Bang Don. Siap, terima kasih banyak Bang Don. Ya, katanya Ai mau menjelaskan apa Ai? Silakan Ai. Enggak, ini pendukung siapa ini? Pendukung Nggak ada ini ya? pendukung. Nggak ada di sini, nggak ada pendukung-pendukung. Ini pembela Ririn ya? Kok pembela Ririn? Pembela Ririnnya kan Tony. Nggak ada. Enggak, ini kan sedangkan kan kita tuh harusnya tuh lebih kasihan ke korban. Kenapa kayak pada ngebela pelaku tuh kenapa gitu? Korban loh Siapa yang bela kasihan. pelaku? Siapa yang bela pelaku? Udah diambil hartanya, udah diambil data pribadinya. Kamu diam dulu. Siapa yang bela pelaku? Ya ini apa ngebahas apa? Kembali lagi aja ke Facebook, Bu. Kembali ke Lah Facebook. gue Enggak. bukan ibu-ibu anjay. Bukan Udah, kamu ibu-ibu gak layak gua. di sini. Gua- Nggak, kamu gak layak di sini. Udah, turun aja. Mister Z pakai ditendang, saya baru mau ceramahin. Gak usah diceramain. Surat Yasin tadi, Pak. Surat Yasin. Tidak akan tembus. Dah langsung hilang dia, lenyap. Kamu gak usah nonton ya, Ai. Percuma Hilang sudah. Bang Don dikeluarin Yasin kalau kesurupannya setan-setan budak nggak kedengeran. Dikirain mau ngomong apa? Baru Ada di bawah, boleh aku ngomong katanya. Aku pikir mau memberikan pembahasan yang bagus gitu. Ternyata bahas apa ini? Ya bingung malah saya. Lu kok nanya? Di Facebook mungkin. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh Bang Don bahwa ada CCTV 3. Satu dari hotel, satu dari Briling, satu dari depan rumah itu ya.
gitu ya. Nah, itu diputar di layar tuh, diputar di layar. Begitu diputar di layar, nonton lu kita nonton tuh. Jadi kita juga ikut berpikir kita ya kan. Nah, nah CCTV yang gelombang kedua ini nggak begitu. Bahkan ada viti-viti ya, mohon maaf ini viti-viti yang beredar itu. Hakimnya nanya, bagaimana ini ceritanya kok bisa, ah ini juga saya tidak tahu ya teman-teman ini ahli digital ya. Ini bagaimana kok bisa bentuknya file-file begini gitu. Eh, Kenapa bisa bentuknya dalam file-file seperti ini? Dijawab, kami nggak tahu yang mulia karena kami mendapatkannya ya begitu itu. Tapi saya juga nggak bisa ini teman-teman nggak bisa menjelaskan itu terkait dengan file-file itu. Makanya Pak Hakim tuh bertanya, karena nggak seperti itu sebelumnya. Begitu, Bang Don. Siap, Mas Aldi. Saya pikir temanya hari ini prediksi prediksi bukti baru yang dihadirkan sidang Ririn besok. Nah, itu Mr. Ji. Saya pikir temanya jadi masing-masing yang ada di Komal harus punya tanggung jawab mengemukakan prediksinya, Mr. Ji. Bukti baru, maksudnya bukti baru yang untuk mendukung dakwaan Priyo atau mempertahankan? Dari pihak JPU, infonya kan ada bukti baru yang saya dengar. Nah, dari Bang Tony RM waktu di Komal Bang Ladusing sih saya sih ada sempat dengar juga. Nanti ada yang saya mau tampilkan tapi nggak di sini bahasanya gitu. Nah, kita berusaha menerka-nerka apa gitu yang kira-kira kartu as lah yang bisa ngerubah persepsi publik secara massal gitu kan. Iya, begini, saya kasih gambaran dulu. Menjadi relate itu menjadi connect hubungannya ketika dia jaksa nih bisa menghubungkan antara yang sidik jari yang sudah ada di dalam dengan CCTV yang menjelaskan kapan dia masuk, ya kan, berapa orang dia datang, seperti apa ceritanya waktu masuk, kemudian kan CCTV ada berapa hari tuh, jam berapa dia keluar, nah itu patut dipertanyakan, itu baru bukti baru, berarti dia ada di situ pada saat eksekusi. Kan ini kan dua versi yang berbeda ini Bang Don. Kalau versi versi Priyo itu Ririn yang mengeksekusi. Kalau versi Ririn saya tidak ada di TKP. Kalau nyatanya pada saat eksekusi itu gambarnya itu ada, nah itu baru bukti baru itu tak terbantahkan itu Bang Don. Betul, Mr. Ji. Malah saya berpikir begini, kita nggak pro ya. Maksud saya, kalaulah seandainya besok itu, karena kan yang CCTV di depan rumah almarhum Sahroni dan keluarga itu kan harusnya karena sudah masuk daftar barang bukti itu full, ya toh. Nah kalau kita nggak usah minta 24 jam deh, cukup dari jam 11 sampai jam 1 atau setengah 2 hari Kamis menuju Jumat dini hari itu. Kan kalau dihitung dari surat dakwaan, tindak pidananya ini terjadi kurang lebih cuma 40 menit itu selesai semua korban, 5 orang selesai dalam 40 menit. Nah kalau ya saya sih beranggapan itu bisa full. Nah dalam jangka waktu itu harusnya kelihatan siapa yang keluar masuk. Kalau CCTV-nya full kita bisa lihat pada durasi dugaan tindak pidana terjadi kan gitu. Nah, saya sih berharapnya begitu. Bisa jadi juga karena Ririn, kalau benar ya Ririn dan Koni keluar, bisa jadi Priyo salah satu yang mengeksekusi bersama 4 orang lainnya yang masih fiktif itu. Itu kan bisa jadi juga benar Ririn terlihat di
CCTV ketika dia masuk. Dan pada saat jam itu misalkan Ririn, coba Pak putar jam segini, saya keluar sama Joko jam segini, misalkan kurang lebih jam segini. Nah ternyata tidak ada visualnya Joko ataupun Ririn. Bahkan ketika dia bilang saya kembali jam segini, nggak juga ada visualnya Joko dan Ririn. Berarti kamu di dalam, Rin. Ini CCTV kita udah buka, kamu nggak ada melintas. Hmm. Nah jadi dugaan-dugaan itu ya harus diperkuat dengan visual CCTV. Nah makanya itu Iya, bukti penting, iya, Mr. Z. iya, betul, betul. Karena di situ kan CCTV kan merekod orang keluar masuk. Sekarang ini ya teman-teman saya kasih ini ya. Ririn benar ada di situ. Ririn benar diakui oleh Ririn, dia ada di situ. Ada di situ ya, baru ini dulu ya yang bisa dibuktikan ya. Oke, teman-teman, Ririn ada di situ. Dia akui pas persis itu, ada yang nunjuk, ada buktinya, ada pengakuan. Nah, sekarang ada di situ itu kan belum tentu, pernah di situ itu kan belum tentu itu tadi. Nah, sekarang dibuktikan tuh. Aku pulang jam berapa itu dia bilang? Jam 1, ya kan? Aku pulang jam 1, antara jam 1 jam 2. Dibuka tuh CCTV. Ada yang datang atau tidak? Kan tinggal begitu abang, bener tuh. Bener tuh. Naik apa? Supaya omongannya itu terlihat di CCTV, digambarkan. Bener gak teman-teman di bawah nih? Kalau memang Ririn bener-bener tuh mengatakan bahwa dia keluar sama Joko, kemudian kembali lagi sekitar jam 1 atau jam 2 itu, kalau dia benar pasti terekam CCTV, benar tidak? Benar. Nah, kalau itu nanti di situ kok tidak ada, kok tidak ada, kok tidak ada, padahal gambarnya sudah full nih antara jam 1 sampai jam 2, kok tidak ada orang keluar masuk? Asumsi kita adalah Ririn ada di dalam. Bener kata Priyo kan begitu ya? Nah, alibi yang dibangun oleh Ririn haruslah dibuktikan bahwa di jam-jam itu dia baru datang. Ah, silakan Abah, bagaimana menurut Abah? Dulu bentar Bang Ji, lanjut dulu. Oke. Gimana ada narasi cerita? Benar kan? Oke ya. Jadi gitu. Nah, salah satunya itu ya, salah duanya ya mungkin banyaklah CCTV. Kalau buka aja semua supaya kelihatan di situ siapa yang keluar masuk. Kalau katanya ada 4 orang itu siapa saja. Kalau di jam 1 dia baru datang, artinya ada yang keluar sebelum jam itu. Pasti terlihat kan di CCTV siapa orang-orang itu kalau menurut dia. Begitu. Oke, milih, silakan milih. Ya, assalamualaikum Mr. Yi, selamat malam. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi malam, Abah. wabarakatuh. Ya. Malam Bang Barba. Malam Bang Mil. Ya, ini saya mau nanya aja nih ke Mr. Ji. Kalau saya baru lihat tadi VT yang diposting ulang Mr. Ji kalau tidak salah itu di postingannya VT-nya Alif Lamim apa siapa ya? Itu katanya ada mantan kuasa hukum Ririn. Apa gimana sih itu? Kalau menurut pengakuan Pak Ruslandi, keterangan ya, bukan pengakuan, keterangan Pak Ruslandi kan dari awal Pak Ruslandi yang mendampingi gitu kan, dari BAP apa segala macam. Nah, ini ada pengakuan dari mantan kuasa hukum Ririn. Nah, itu saya juga ini kalau di podcast saya belum nonton full semua sih saya, bahwa ada 4 orang di situ. Ciri-cirinya disebutin juga oleh pengacara tersebut tuh. Siapa namanya lah, lupa saya tuh. Belum nonton full sih Mr. Ji. Itu gimana Mr. Ji? Namanya LD. LD ya, ya itulah.
Nah itu gimana ya Mister Ji? Katanya kan Pak Ruslandi yang dari awal BAP apa segala macam. Tapi ini ada lagi keterangan mantan kuasa hukum Ririn katanya. Nah, aku nggak tahu siapa yang tahu itu. Aku nggak tahu. Aku nggak berani cerita. Yang LD katanya itu Bang Mia. Coba Bu Jelita ceritanya seperti apa itu? Jadi kalau saya lihat podcast, memang podcastnya susah dipahamin, Mister. Nggak tahu juga deh. Tapi keterangan daripada Pak LD itu bahwa dia itu mendampingi Ririn. Ini sebenarnya podcast 2 minggu yang lalu ini, Mister. Podcast 2 minggu yang lalu. Jadi dia tuh mendampingi Ririn di situ, Ririn dan Prio ya. Lalu kemudian dia menceritakan bahwa jam 9, jam 10 itu, koreksi kalau aku salah ya, ada 4 orang itu masuk gitu. Ada 4 orang lah yang masuk ke situ. Atau ada orang lah selain daripada kedua terdakwa ini, kurang lebih begitu Mister. Lalu kemudian dipertanyakan juga sama hostnya kan, Bapak tuh lihatnya dari mana gitu. Lihatnya dari mana? Dia sebutnya, dia menduga itu dari CCTV yang udah kayak udah di print dan ditaruh di BAP gitu Mister. Dan seharusnya itu ada di BAP-nya, tapi saya mikir-mikir juga ini, apakah Pak Tony nggak lihat itu atau BAP itu tidak dilampirkan, karena kadang-kadang juga ada itu misalnya kayak kasus Subang ini ya, BAP dari tahun 2021 sampai 2023 pengungkapan. Nah, BAP itu harusnya ada 12, tapi ternyata yang dilampirkan cuma 7. Jangan-jangan ini ya, Pak Tony dapetnya yang model kayak begitu. Tapi kurang tahu juga, ini pengakuan daripada pengacaranya bahwa dia memang lihat orang yang badannya tinggi, besar, itu ada Mister di CCTV dan di print ditaruh di BAP. Gitu Mister. Loh, kalau ditaruh di BAP terus tidak ada, waktu itu malah parah itu. Itu ada ditulis di BAP, ada fotonya kan begitu kan? Iya, tapi kan BAP mungkin ada beberapa BAP biasanya Mister. Kalau Yang terus apa ya? nggak bisa. Jadi BAP itu nggak boleh dihilangkan. BAP itu nggak boleh dihilangkan karena di BAP itu urut halaman 1 sampai halaman terakhir tuh urut dan semuanya diparapin. Kalau sudah diparapin kemudian halamannya diganti, itu juga masalah itu. Itu masalah. Oh berarti ini ya Mister, nggak bisa begitu ya? Jadi Nggak bisa. Mau diselipin ini yang 2 diselip gitu nggak bisa. Karena setiap halaman tuh ada nomor. Setiap halaman tuh ada paraf. Kemudian di halaman terakhir tuh baru ditandatanganin. Artinya nomor tuh urut. 1 pertanyaannya begini, kedua pertanyaannya begini, ketiga pertanyaan begini, sampai di pertanyaan terakhir tuh urut. bukan begitu Kalau ada maksud saya. begitu kalau ada begitu yang sengaja menghilangkan 1 halaman atau 2 halaman, jangankan kok 2 halaman, 1 pertanyaan yang itu jawabannya adalah jawaban krusial, wah itu berbahaya itu. Bukan begitu maksud saya Mister. Bukan lembaran-lembaran BAP yang dihilangkan, tapi gini. Saya pernah lihat BAP dari salah satu saksi ya di sebuah kasus, dia itu di BAP beberapa kali Mister. Jadi misalnya di BAP tanggal 23 Agustus, lalu kemudian dia dipanggil lagi, dimintain keterangan tanggal 26 Agustus. Itu kan BAP-nya ada tuh semua Mister. Itu Nah, BAP ada salah tambahan, satu BAP yang BAP tidak tambahan dilampirkan nggak gitu. masalah. Gini, Ada BAP yang tidak dilampirkan gitu, entah di tanggal berapa atau tanggal berapa gitu. Mungkin nggak kayak gitu Mister. Karena kok Gini. Bang Tony nggak tahu kalau ada lampiran CCTV itu gitu loh. saya tidak tahu nih yang dimaksud yang mana. Jadi kalau BAP yang pertama itu berita acara pemeriksaan. Itu kalau sudah selesai ditandatangani, setiap halaman diparaf. Kalau tidak selesai tetap ditandatangani, tapi dihentikan sementara judulnya. Setelah berita acara pemeriksaan ini ya dinyatakan selesai gitu ya, selanjutnya akan ya itu ada untuk lanjutan. Jadi nanti dari berita acara yang pertama ini ada pertanyaan berikutnya, tapi mungkin hari yang berikutnya itu berita acara pemeriksaan lanjutan. Kalau berita acara pemeriksaan lanjutan, kalau sudah nomor 20 di akhir
BAP itu, yang sudah selesai itu, pertanyaan berikutnya itu 21, walaupun harinya berbeda. Itu namanya berita acara pemeriksaan lanjutan. Oke, kemudian kalau sudah diperiksa, sudah selesai nih, kemudian dipanggil lagi, kok dianggap masih penting untuk mendalami di pertanyaan nomor sekian misalnya, itu berita acara pemeriksaan tambahan. Jadi kalau berita acara pemeriksaan tambahan misalnya mau dilampirkan di situ, artinya apa? Untuk memberikan penjelasan pada pernyataan nomor sekian itu. Nah, sekarang kan dia sudah diperiksa tuh, sudah ditandatangani. Kalau itu dirasa urgen, penyidik merasa bahwa keterangannya ini penting, ya pasti dilampirkan, gitu. Tapi apakah benar seperti apa kan kita nggak tahu nih, problemnya seperti apa. Apakah gambar itu dilampirkan di berita acara pemeriksaan atau hanya ditunjukkan? Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum Abah, Bang Barbar, Kak Jelita, Bang Don, Bang Mile. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Salam. Jadi itu yang ditanyakan sama Kak Jelita tadi itu memang kan itu udah beredar juga Mr. G. Saya Itu coba puter ya, Mister. kuasa Bagian itu ya, Mister. hukumnya, Saya coba puter ya. Boleh? kuasa Boleh. hukumnya, Kak Via boleh ngomong bentar. Itu kuasa hukumnya Bang Heldi ya kalau nggak salah tadi itu ya. Itu masih waktu bersama-sama masih sama Bang Ruslandi juga itu. Pak Tony juga nggak tahu itu. Barusan saya ngeliat di roomnya Mas Wanto. Jadi di dalam BAP itu Mr. Z, di situ ada foto ya yang diambil dari CCTV bangunan. Nah, di situ dia bilang antara jam 9 sampai dengan jam 10 itu ada 4 orang. Dan di situ dia menjelaskan satu badannya besar, yang satu kecil, yang dua sedang. Nah, itu Mr. Z. Ya mudah-mudahan ini semakin terang benderang ya Mr. Z ya. Oke, itu Nah, dulu Mr. Z. ini baru namanya bukti baru tahu soalnya. Betul ini Bang Don, ini baru bukti baru Bang Don. Nah, itu dia. Malam ini Mr. Z kita bongkar semua bukti Saya baru. puter. Iya. Boleh saya puter, Mister? Boleh, yuk kita dengarkan ya. Jadi sebelum terjadinya pembunuhan itu kan banyak orang yang lalu lama masuk. Kan bisa jadi misalnya orang tamu ke almarhum misalkan, kan bisa jadi orang buka pintu ataupun apa. Ini kan sudah jelas, yang jelas itu kan ada sidik jarinya si Riri sama si Brio. Berarti Bang Ali beranggapan itu adalah yang terakhir dia yang datang adalah dia begitu, Iya, sidik jarinya. sidik jarinya. Nah, sedangkan itu yang membedakan CCTV itu bagaimana besar kecilnya itu orang itu. Yang menurut saya melihat itu di CCTV itu di rumah korban di TKP itu ada 4 orang masuk di malam hari kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam. Yang ciri-cirinya satu tinggi besar, ya kan? Yang satunya pendek, yang duanya sedang lah mas. Itu Anda bisa tahu dari mana? Saya melihat langsung nih di situ. Di mana? Bukan di waktu di fakta-fakta persidangan, apakah waktu itu di salinan BAP atau di mana? Waktu saya pertama kali mengetahui itu, waktu mendampingi di salinan BAP itu, ada beberapa foto itu, tapi yang BAP itu saya menyimpulkan itu ngambilnya dari CCTV. Ya itu CCTV yang dikemas dimasukkan ke dalam BAP begitu. Ya tapi Anda sendiri sekarang yang menjadi penasihat hukum dari terdakwa ya kan. Wah. Demikian, Mister. Itu bagus nih, ini bagus nih, keren ini. Inilah yang saya maksud tadi bukti baru, kalau ada info-info baru, karena sejatinya kalau sudah bicara BAP itu artinya pertanyaan itu sudah ditanyakan waktu pemeriksaan. Nah, ya kan waktu pemeriksaan dan orang itu lihat itu di BAP-nya siapa pada saat itu, BAP-nya Priyo kah, di BAP-nya Ririn kah, begitu.
Itu yang Keren jelasnya ini. di YT obrolan kempong kalau nggak salah itu Mr. Ji. Iya, iya, ini keren ini. Harusnya ini Pak Tony harus tahu nih. Bang Don, ini baru namanya bukti baru, Bang Don. Saya ngomong juga apa, Mr. Z. Ini Kayak baru namanya bukti baru. Lagi, Ya. Mr. Z, selain ini. Saya sih gini, maksudnya kalau ini BAP-nya R, ya menurut saya ada di BAP-nya R. Kan biasanya kalau BAP itu eh, bagaimana pendapat saudara terkait visual CCTV ini, di tulisannya begitu. Nah, kemudian ditunjukkan tuh video bergeraknya kepada terdakwa. Jadi yang diketik itu pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda terkait visual CCTV ini? Ditunjukin tuh. Oh iya Pak, saya nggak tahu 4 orang itu siapa. Nah, dan saya juga belum datang dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu dulu dipastikan kalau memang ini ada di BAP-nya R atau P. Menurut saya harusnya Pak Tony udah copy itu. Karena sebelum peralihan, Pak Tony kan kemarin cerita beliau itu masuknya di persidangan ketiga lah kurang lebih. Nah, sebelum itu kan dia menggali dulu, datang ke lapas, setelah dia tanya si Rio dan Ririn keterangan-keterangannya, karena sebelumnya Pak Tony ini masuk bukan pas dia masuk berubah keterangan, tidak. Jadi mereka ini sudah ngerubah dulu keterangan, bahkan dibuat dalam bentuk surat oleh Rio, ditandatangani. Nah, kemudian ada informasi dari wartawan kalau nggak salah, baru Pak Tony ini merasa terketuk untuk ikut kasus ini gitu loh. Nah, kalau untuk hal tadi, kalau benar itu ada di BAP-nya R atau P, menurut saya kecil kemungkinan Pak Tony nggak tahu. Pastinya R atau P pada awal-awal itu udah menyampaikan semua. Saya sebelumnya udah di BAP Pak, saya sempat juga dikasih lihat CCTV, di mana di CCTV itu ada 4 orang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, faktanya sampai sekarang Pak Tony nggak pernah tuh mengeluarkan statement itu. Ya toh? Itu wajar kita agak ragu, bener nggak nih kejadian ini gitu. Karena kalau ada pasti digembar-gemborkan kalau ngelihat gayanya Pak Tony, jadi saya yakin langsung sebelumnya ada CCTV kok, sebelum saya jadi lawyernya begini begitu, udah jadi satu konten itu menurut saya lah ya, gitu Mas. Oke, nih saya kasih tahu dulu. Jangan dulu berpikiran negatif. Bisa jadi gini, itu kan masih kalau BAP itu kan masih proses di kepolisian. Ketika proses di kepolisian mungkin normatif saja. Ini ada 4 orang, ini siapa aja misalnya nih 4 orang itu. Tapi yang ketangkep 2 nih. Yang jadi tersangka kan 2. Ini bisa jadi demikian. Jadi ketika di BAP ditunjukkan itu benar ditunjukkan. Ini 4 orang ini siapa-siapa. Seperti tadi ini Pak pengacara tadi. Berarti melihat di awal dia. Melihat di saat pemeriksaan. Tapi beda proses ketika berkas itu sudah jadi. Kemudian dikirim ke jaksa. Jaksa itu bisa kotak-katik itu. Ini kok ada 2. Tapi di sini kok menyebutkan 4. Bisa jadi nih. Mohon maaf teman-teman. Ya. Ini aku nggak bisa kasih P21 kalau begini, kita susah nih. Ada pelaku ditahan 2 tapi di dalam BAP menyebut 4. Boleh saya kasih P21 tapi hilangkan ini yang 2, yang 4. Bisa jadi. Makanya begini, Bang Don, teman-teman semua. Baca dakwaan itu nggak ada itu. Nggak ada nama lain siapapun orang 4 itu nggak ada. Jadi kalau Bang Tony ditanya BAP yang sekarang, itu pasti nggak akan menemukan karena urutannya adalah, patokannya adalah dakwaan. Jadi begini teman-temanku,
P21 itu kan ada petunjuk yang harus dipatuhi sama, nah itu kita rahasia ya, tapi namanya petunjuk yang harus dilaksanakan oleh jaksa. Ketika jaksa, wah ini berat nanti ini, kok ada nama ini, tapi kok yang ini dua, ini mohon maaf ya, meskipun ini nebak-nebak, tapi ini fakta. Ini aku nggak bisa P21 ini, kamu harus ini kalau bisa dihilangin yang 4, karena dari awal tuh 2. Nah ini apa namanya, selaras dengan dakwaan jaksa, karena di dakwaan jaksa pun tidak ada nama tidak ada orang 4 itu, gambar 4 itu nggak ada. Oke, yang ada itu ya 2 orang ini, teman-teman lihat kok, mukul kanan kiri, Bang Pau naik Bang Pau. Jadi hanya 2. Nah, bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi begitu. Nah, kalau itu yang terjadi teman-teman, justru ini repot ini. Nah, ini sekarang nih, kita lihat dari ujung. Ujung itu tadi yang ujung tuh yang Mbak Jelita suarakan tuh ujung itu di awal. Ketika diperiksa, diperlihatkan CCTV, betul. Anda melihat ini semua, ada orang ini, siapa-siapa. Mungkin dia menyebut nama itu mungkin ya. Tapi kan nggak ketangkap tuh. Nggak ketangkap tuh. Tapi kan ini ngomong nih orangnya nih. Ya kan orangnya sekarang ngomong. Nah ketika diserahkan tahap 1 berkasnya, dibedah itu dipelajari sama jaksa. Jaksa ini menyulitkan saya. Coba deh lurus-lurus aja 2, 2, 2. Ririn Priyo. Kalau Ririn Priyo, menurut jaksa ini kan clear itu dakwaan. Kalau itu semua tidak seperti ini modelnya ya, clear tuh bahwa yang membunuh ada 2 orang, yaitu Ririn dan Priyo. Itu selaras dengan dakwaan jaksa. Tapi kalau muncul keterangan yang baru tadi ini, kita berpikir nih, di mana ya hilangnya itu CCTV tadi? Kalau hilangnya di pengadilan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dakwaannya jaksa itu nggak ada. Orang bisa diadili di sidang pengadilan itu karena dakwaan itu. Dan Tony berpedoman pada dakwaan itu. Apa dakwaannya jaksa ini? Kemudian cari itu di BAP. Kalau di dakwaannya nggak ada, ya pasti nggak ada di dalam BAP. Bunuh diri itu nggak ada dakwaan adanya di BAP, bunuh diri itu. Keren ini keren ini, ya. Kalau itu terjadi ya, ini lagi-lagi kalau itu terjadi, karena itu tadi dipertanyakan di situ. Bagaimana bisa seorang penyidik tanya kalau nggak punya bahan? Tadi Bang Don sudah mengatakan, diperlihatkan video CCTV pada jam sekian. Terlihat ada orang lain. Siapakah dia? Pertanyaannya tuh. Siapakah dia? Saya tidak tahu, Pak. Kenalkah Anda? Saya tidak kenal. Tapi kan menyebut ini ada dasarnya. Nah, tapi ini kalau statusnya adalah 2 terdakwa ini akan merepotkan jaksa. Karena masih harus ada 2 lagi yang belum disentuh nih. Wah, saya tertarik nih. Coba diulangi lagi dulu. Ulangi dulu, Bu Pia. Siap, Mister. Ulangi. Ya, coba teman-teman cermati ini. Tolong cermati. Karena ini tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini hanya ada pada saat katanya dia menjadi pendamping di kepolisian karena melihatnya dari BAP. Nah, coba dengar ya teman-teman ya.
Siap Mister ya? Ya, Itu adalah yang terakhir dia yang datang adalah dia begitu. Iya, Sidik jarinya. sidik jarinya. Nah, sedangkan itu yang membedakan CCTV itu bagaimana besar kecilnya itu orang itu. Yang menurut saya melihat itu di CCTV itu di rumah korban TKP itu ada 4 orang masuk di malam hari kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam. tuh. Yang ciri-cirinya satu tinggi besar, ya kan? Yang satunya pendek, yang duanya sedang lah mas. Itu Anda bisa tahu dari mana? Saya melihat langsung nih di situ. Di mana? Bukan di waktu di fakta-fakta persidangan. Apakah waktu itu di salinan BAP atau di mana? Waktu saya pertama kali mengetahui itu, waktu mendampingi di salinan BAP itu, ada beberapa foto itu, tapi yang BAP itu saya menyimpulkan itu ngambilnya dari CCTV. Ya itu CCTV yang dikemas dimasukkan ke dalam BAP begitu. Iya. Ya tapi Anda sendiri sekarang yang menjadi penasihat hukum dari terdakwa ya kan, walaupun sekarang sudah mengundurkan diri, Anda berkeyakinan pelakunya terdakwa yang sekarang sedang disidangkan apa bukan? Kalau itu dari versi Anda ini Mas Eldi ya. Kalau saya menyimpulkan, Anda sambil rokok. ya, saya menyimpulkan itu, Mas Robi, kedua terdakwa itu saya menilainya juga terlibat berdasarkan dari bukti CCTV itu. Nah, terus kalau terlibat, kenapa dia tidak? Demikian Mister. Ya, teman-teman, gambar diperlihatkan di BAP. Artinya tidak mungkin dong di dalam pemeriksaan tuh di pengadilan ditunjukkan BAP. BAP itu ya di kepolisian. Kemudian melihat orang lain, ya ini saya katakan orang lain di situ ada di dalam gambar. Gambar itu menurut dia tadi, gambar itu setahu saya diambil dari CCTV. Wah, clear ini kalau ini benar ini. Mr. Z, saya mau nambahin. Di situ juga di BAP yang lama mungkin Mr. Z ya, sebelum direvisi dijadikan P21 mungkin itu Mr. Z. Itu ada 25 sidik jari Mr. Z. Di BAP-nya yang lama. 25 sidik jari di pintu, terus di pintu geser. Wah. Ini baru namanya bukti baru. Ini ada 5 berapa tadi 5 sidik jari. 25 sidik jari. 25 sidik jari itu siapa saja itu? Nah, ini makanya kan Pak Tony tadi kan nggak tahu dia kan, kalau tadi juga di roomnya Mas Wanto itu ada yang taping ngasih tahu kan. Cuman pertanyaannya memang belum jelas gitu loh yang bertanya itu. Makanya di sini saya jelasin bahwa Pak Tony memang nggak tahu itu. Nah, ditanya kan itu dari siapa? Dari pengacaranya yang lama, Bang Edi apa. Nah, itu oh iya kalau itu dari tim petana apa gitu kata Pak Tony. Dan saya juga si Edi juga belum ngasih tahu saya kalau ada itu, dia ngomong gitu. Menurut saya sih mungkin itu di BAP yang lama sebelum direvisi untuk P21 itu mungkin Mr. G. Makanya mungkin itu yang dihilkan. Nah itu Mr. Z yang saya maksud tadi Mr. Z. Jadi BAP yang nyampe ke jaksa itu ada yang nggak dipakai gitu Mr. Z. Ya gampang itu gampang itu, kita juga punya pekerjaan itu kan, barang itu kan belum jadi, masih bentuk lembaran-lembaran. Kalau belum berkas kan masih BAP kan, beda kalau sudah berkas ya. Kalau sudah jadi berkas perkara, kemudian ada petunjuk dari jaksa, kemudian balik lagi ke polisi, permintaannya apa nih? Permintaannya supaya dihilangkan ini. Bisa. Nah, kebetulan yang dihilangkan itu halaman-halaman yang krusial, meskipun digantilah katakanlah gitu kalimat-kalimatnya. Yang tadi ada pertanyaan itu yang dari gambar CCTV itu, kemudian tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada lagi, sehingga polosan seolah-olah ini 2 orang aja ini. Nah,
Ini orang ingat pada saat itu, tetapi begitu jadi berkas sudah nggak ada tuh. Nah sekarang kalau itu yang diungkapkan, berarti ada orang lain. Nah masalahnya sekarang, masalahnya saya yakin itu tidak di persidangan, adanya ya di polisi sama di jaksa. Itu karena ada koordinasi untuk masalah berkas perkara itu di situ. Tapi kalau sudah sampai di jaksa, kemudian sampai dakwaan, itu sudah clear. Lebih aneh lagi kalau di berkasnya ada, tapi di dakwaannya justru nggak ada. Contoh, di berkas itu ada bunyi ada 4 orang, jam sekian ada 4 orang, tapi di berkasnya jadi nggak ada. Itu menjadi aneh. Kenapa? Lah untuk apa bikin dakwaan yang tidak mendasari dari BAP? Mantap ini. Bagaimana menurut Bang Don kalau memang ini terjadi, Bang Don? Siap, izin Mas Rezi. Sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak Jelita. Tadi kan sempat ditanya Pak Edi tuh. Menurut Anda, kedua orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa sekarang ini, itu bersalah apa enggak? Dia jawabnya bersalah atau tidak bersalah ya tadi? Saya kurang jelas dengarnya. Mau saya ulangi lagi ya, biar kelihatan biar sampai akhir ya. Tadi kayaknya kepotong itu. Oh, oke. Makasih. Tuh, terpotong. Wah, aku nggak terpotong ya. Ya, ulangi lagi. Bukan. Kalau itu dari versi Anda ini Mas Eldi ya. Kalau saya menyimpulkan, Ada sambil ngomong. ya, saya menyimpulkan itu, Mas Robi, kedua terdakwa itu saya menilainya juga terlibat berdasarkan dari bukti CCTV itu. Nah, terus kalau terlibat, itu kenapa dia tidak mengakui di waktu persidangan? ya untuk mengakui karena ada paksaan dari pihak penyidik. Gimana Om Alin? Kalau Begitu. Jadi memang agak ambigu sih keterangannya dia ini. Ketika Ini apa, ditanyakan terlibat, Kavia? Coba itu aja di YT-nya obrolan Kempong itu, coba diputer full itu di situ. ini di obrolan Kempong, Mas. Iya itu Ya, kalau yang saya panjang itu, dengar. bukan dari awal. Tenang. Iya, panjang. Ada. Nanti karena ini baru tahu ya, baru tahu. Saya akan membuat juga kalau memang nanti teman-teman mau, kita akan fullkan. Ada VT yang ke saya, tapi ada musiknya. Aku jadi kalau ini tadi bagus, tapi cuma sepotong, ya kan? Jadi maksud izin, saya ngurusin yang tadi. Ya. Kalau saya nggak salah yang saya dengar itu, karena ini bersesuaian nih kalimat dia bilang tidak terlibat, kemudian ditanya kalau memang tidak terlibat, kenapa di dakwaan mereka mengakui secara bergantian dan seterusnya, walaupun nggak ada kalimat bergantian, kan gitu. Kemudian direspon lagi sama Pak Edi, oh ya bisa jadi karena terpaksa, karena ada bahasa itu tadi ya. Oke, anggaplah itu memang kejadiannya benar. Kemudian pertanyaannya, jadi gini, yang saya tahu, kita harus bedakan antara BAW dan BAP. Kalau berita acara wawancara itu cuma mengambil keterangan dan tidak wajib dilampirkan di berkas. Nah, kalau BAP itu di sudut kiri paling atas itu ada kata pro justitia. Nah, itu kemungkinan besar akan dilampirkan di pemberkasan untuk diajukan ke jaksa. Nah, tidak semua BAP bisa diajukan ke kejaksaan. Tidak semua BAP wajib diajukan ke kejaksaan. Karena yang milih nanti BAP siapa yang akan diajukan di dalam berkas itu adalah penyidik. Kalau seandainya tadi ada keterangan 4 orang itu diajukan juga dalam BAP, sebelum P21 ke JPU, otomatis itu kan kontradiktif. Nah, kalau menurut saya itu memang di skip, Mr. Z. Jadi nggak dilampirkan di BAP.
Karena keterangan yang ada di BAP tersebut kalau sesuai dengan yang barusan sama-sama kita dengar itu kontradiktif. Nah, jadi tidak dilampirkan BAP itu. Nah, yang dilampirkan apa? BAP yang hanya yang berkesesuaian dengan rencana dakwaan yang akan diajukan oleh kejaksaan. Itu sementara Mas Lutfi. Ya. Sedikit nambahin ya Mr. Z soal video tadi. Jadi si mantan pengacara ini juga dia dari keterangannya juga agak apa ya, kalau pakai bahasanya Bang Don tadi juga kontradiktif dengan keterangannya dia sendiri. Di YouTube tadi itu, di podcastnya tadi itu ketika dia ditanyain terlibat atau enggak, dia mengatakan terlibat. Lalu hostnya menyampaikan bahwa kalau terlibat, mengapa tidak mengakui di persidangan? Lalu dijawab lagi oleh PH-nya bahwa ya karena ada kurang lebih ya, koreksi kalau saya salah, karena ada tekanan dari penyidik. Nah itu tuh mulai bantah-bantahan, gitu Mister. Ya kan jadi kontradiktif kan? Kenapa dia mengakui tapi harus ditekan, ada tekanan dari penyidik gitu? Paham nggak maksudnya? Judulnya apa? Judulnya apa itu? Podcastnya? Obrolan Kempong terkait obrolan kempong pembunuhan aja cari di Mr. Z. Pauman Indramayu. Obrolan? Kempong. Obrolan kempong. Iya dia harus pakai terkait gitu, soalnya kan banyak ini di sini. Terkait pembunuhan di Pauman. Kempong kampung. Obrolan kempong kampung. Ya. Kempong aja Mister. Obrolan kempong ya ini ya. Oke. Apa judulnya di situ? Terkait pembunuhan di Pauman. Di Pauman Indramayu. Ya, channelnya Media TV benar. Ini lucu, untuk usir Salman, tanda kutip sebagai Bupati Indramayu dari Bumi Wironto ya, laksanakanlah sebagai bupati yang semestinya. Oke. Nanti ya teman-teman ya. Nanti kita kalau mengarah ke situ bolehlah ya. Obrolan kempong. Enggak, saya sudah. Yang mana sih bener nih ada Media TV 99 kah? Media TV itu channelnya Mister. Tapi judulnya itu obrolan kempong terkait pembunuhan di Pauman Indramayu. Oh Allah. Oke, dilanjut dulu, Ari. Ari punya ini nggak? Punya hal yang baru nggak selain ini? Ya kalau yang baru saya dapetin ya itu tadi itu Mr. J. Cuman tadi memang kan tadi saya agak terlambat juga tuh masuk di roomnya Bang Wanto, tapi saya di bawah. Itu ke satu Pak Tony belum tahu untuk masalah itu mengenai itu. Makanya mungkin tadi Pak Tony langsung turun, mungkin menghubungi Edi itu tadi mantan pengacaranya yang satu tim sama Pak Ruslandi itu. Karena itu dulu katanya nggak pernah ada obrolan masalah itu. Nah, terus kalau nggak salah tadi saya dengar juga masalah Pak Zul itu yang ngamuk-ngamuk itu di awal, karena kalau yang saya dengar tadi dulu awal-awal itu karena ada yang menunggangi dia, makanya dia selalu bikin kisruh kata Pak Tony. Makanya sekarang udah mulai mencair lah gitu. Dia setuju kalau misalkan ini mau diusut secara tuntas bahwa ada pelaku lain gitu loh. Itu aja sih tadi yang baru saya dengar Mr. Z. Cuma kalau menurut saya sih kalau untuk ya itu tadi ya, saya masih meyakini pribadi saya Mr. Z. Saya masih meyakini bahwa keterangan Prio yang di awal yang mereka catat itu sih yang masih saya yakin Mr. Z. Untuk saya sendiri ya. Oke. Sekarang kita dengarkan utuh ya, boleh? Boleh nggak? Boleh banget Mr. Z. Teman-teman yang di bawah typing dong, boleh nggak nih? Pandangan dari
Mas Ali tersebut itu polisi sesuai dengan SOP? Boleh nggak? Boleh, Mister, boleh. Oke, tapi ini ya, karena ini YouTube, jadi kita suaranya aja ya. Teman-teman boleh merekam semua ya. Boleh nggak sih? Kok nggak ada yang tapping? Boleh, Mister, itu penuh tabungan, boleh semua. Keren nih. 1, 2, 3. Mas Ali. Berarti pandangan dari Mas Ali tersebut itu polisi sesuai dengan SOP? Sesuai SOP dari cek TKP, penangkapan sampai penyidikan itu cek apa sesuai SOP. Sesuai dengan SOP. SOP. Nah, tapi dari Mas Ali sendiri bagaimana? Kalau sesuai SOP, saya mau bertanya kepada Bapak Alif nih, siap. Ada tidak waktu pertama kali menangkap para terdakwa itu dengan adanya surat tugas itu dari pihak kepolisian itu? Pasti ada. Penangkapan kan pasti ada dari cek olah TKP, sidik jad dan sebagainya pasti ada. Tapi semua itu sudah unsurnya itu sudah memenuhi. Nah, terkait dengan ini persidangan yang sudah berlangsung selama ini, tahapan kita saya tidak mengikuti, agak sedikit ya mengikuti waktu kemarin itu saksi dari si pihak kejaksaan ya, dan juga tersangka ya untuk menjadi saksi dulu ya, terdakwa itu yang menjadi saksi bersaksi karena saling bersaksi ya. Nah, ini munculnya nama-nama yang sebagai berikut inisial A, B atau C ya kan. Nah, dianggap dari TH yang baru ini suruh menangkap. Ya. Bagaimana itu tanggapan? Kalau misalkan mengungkapkan ketika pas di persidangan, itu kan wajar, namanya pembelaan. Ada yang namanya ini, namanya itu, A, B, C, dan sebagainya. Karena kan tadi, pembelaannya wajar aja kan. Kita memakai nama siapapun ya wajar ya. Nah tetapi gini, kalau dua orang pelaku itu nggak bersalah, ngapain kabur? Udah gitu aja. Ngapain kabur? Ya, kalau nggak bersalah, ya udah nggak usah kabur, kan gitu. Tapi itu waktu di BAP-nya itu sendiri apa ya, itu bahwasanya memang ada beberapa nama ya, termasuk waktu di olah TKP itu ada 25 sidik jari itu Pak ya. Tapi artinya kan bisa lebih dari 2 orang itu ya, ya kan? Kalau nyebut tolong dong sebut namanya inisial ya, kalau di kita inisial ya, jangan sebut nama ya. Baik. Itu berinisial Y, berinisial AY, dan satu lagi saya lupa itu siapa itu. Kurang lebih ada 3. Nah, berarti sekarang Mas Heru sekarang sudah tidak sudah tidak mendampingi lagi. Ya, sudah tidak, semenjak kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu lah. Sudah tidak mendampingi lagi. Sudah tidak. Nah, tanggapan dari Mas Elvi sendiri terhadap ritme sidang yang sekarang sedang berjalan itu bagaimana? Ritme persidangannya itu saya sangat menyayangkan ya, menyayangkan sekali sikap dari pihak PH atau pengacara dari terdakwa itu, Bapak Tony RM itu sendiri. Yang baru apa yang lama? Yang baru ini. Karena kan saya dari awal hingga sekarang saya selalu memantau, walaupun saya sudah mengundurkan diri, tapi saya tetap memantau jalannya peristiwa hukum ini. Oh gitu. Nah, untuk tegaskan dari pihak misalnya tangkap itu